bisa dipoto? Lanjut terus. Boleh? Di sini saya akan saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Irawan sebagai peserta PMDAI angkatan 41. Mungkin rekan-rekan duluan sudah PMDAI ya. Untuk selanjutnya saya akan memulai paparan tentang fermentasi efektif siklon tropis. Judul analisis tren aktivitas siklon tropis di sepanjang pantai Odisha, India oleh Mano Ranjan Mirza, Nagita Patnaik, Manoj Kumar Das, dan baru Balas Kata, Sailendra Kumar Misra. Nah, ini mungkin yang analisis ini. Oke, apanya pendahuluan bahan dan metode hasil diskusi, kesimpulan, dan referensi. Lanjut. Abstraknya, persepsi umum di antara komunitas ilmiah dan membuat kebijakan di negara-negara berkembang adalah bahwa intensitas dan frekuensi siklon tropis meningkat dari waktu ke waktu karena perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam penelitian ini, kami telah mencoba untuk menyelidiki tren dan variabilitas kejadian siklon tropis di sepanjang pantai Indonesia, India. Pendahuluan, siklon tropis merupakan salah satu kekuatan paling besar dan dapat merusak sebagian infrastruktur bumi yang berdiri pada abad belakangan ini. Kerentanan akibat siklon tropis meningkat di seluruh dunia karena meningkatnya populasi dan rentannya infrastruktur di sepanjang garis pantai. Bahan dan metode wilayah penelitian. Wilayah pesisir Odisha lebih dari 480 km dari distrik Balasore di utara ke Ganjam di selatan memiliki koordinat 17 derajat 48 knot, 81 derajat 24 is hingga 22 derajat 34 knot, 87 derajat 29 is di gambar satu nantinya merupakan 16% dari wilayah geografis negara bagian dan dihuni oleh 33% dari total populasi. Bentang alam pesisir Odisha adalah 5.033,64 km persegi dalam minggu dan dibagi menjadi 5 unit geomorfis homogen. Bahan dan metode di sini data gambarnya wilayah penelitian. Wilayah ini telah mengalami 124 kali kejadian badai siklon antara tahun 1804 hingga 2000 dan juga menjadikan salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh iklim di India. Akibatnya telah mengalami banyak hancuran infrastruktur dan kehidupan di masa lalu. Sekali lagi diperkirakan bahwa pantai Indonesia telah menyisihkan 37% dari total badai topan yang mencapai garis pantai timur India selama 109 tahun terakhir. Bahan dan metode. Data kejadian siklon tropis digunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Data diperoleh dari India Meteorological Department in Atlas, termasuk frekuensi terjadinya siklon tropis, posisi pengamatan darat dan dari pantai Indonesia, dan kecepatan angin maksimum pada pusat siklon. Selanjutnya, kecepatan angin maksimum pada pusat siklon diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama, depresi dengan kecepatan angin maksimum kurang dari 34 knot atau 17 km per jam. Yang kedua, badai tropis 34 sampai 64 knot atau 17 sampai 32,6 km per jam. Dan yang terakhir, badai siklon pula lebih dari 64 km per jam atau 64 knots atau 32 meter per jam. Rentang data dari tahun 1891 hingga 2012 diinterpolasi untuk area yang mewakili wilayah penelitian dengan koordinat berikut. Time series frekuensi terjadi siklon tropis, depresi, badai siklon dan badai siklon kuat disaring dengan filter Gaussian dan hasil report dalam grafik untuk interpretasi visual dan analisis awal. Bahan dan metode analisis untuk memahami hubungan antara depresi,
badai siklon dan badai siklon kuat dilakukan toleransi. Selanjutnya, model regresi linear terpisah dilakukan untuk mempertimbangkan regresi badai siklon dan badai siklon kuat sebagai variabel. Oke, hasilnya sebanyak 1.301 badai siklon tropis dihasilkan di Teluk Donggala selama 121 tahun terakhir dari tahun 1891 sampai 2011. Di antaranya 33% atau 389 titik kejadian di pantai Odisha. Dari badai siklon tropis ini, 73% adalah depresi tropis, 20% badai siklon dan 7% badai siklon parah. Ada lebih banyak jumlah kejadian siklon tropis selama awal 1900-an dan setelah 1930. Ini sementara kelihatan hasil dari gambar yang pertama tadi ditunjukkan sementara yang terjadi sekitar 1980 dan 2011. Bisa kelihatan di gambar dua ini grafik-grafiknya dari tahun 1891 sampai 2011. Itu ada mencantumkan warna-warna dan struktur sendiri seperti warna biru depression, warna merah CS-nya, terus warna hijau itu yang dikatakan SCS itu badai siklon paling kuat. Jadi depresi awal pembentukannya CS itu badai yang ambang untuk menjadi lebih kuat SCS sementara menjadi badai siklon yang kuat. Oke, hasilnya kelihatan di sini selama puluhan tahun frekuensi depresi tropis meningkat dan frekuensi badai siklon menurun, namun tidak ada kecenderungan yang jelas teramati. Namun penurunan yang kalau ditemukan dalam 4 dekade terakhir. Kelihatan di gambar ini dari 1891 sampai 2011 kelihatan dari grafik warna hijau mungkin awalnya datar terus naik turun akhirnya dari 2012 akan turun grafiknya. Terus sama yang warna merah di presentasi persentase itu dari yang 1891 sampai 2012 akan mengalami penurunan. Dan kelihatan juga yang awal depresi tadi itu kelihatan juga tidak ada faktor yang mempengaruhi untuk kedepannya. Hasil meskipun 50% dari badai siklon kuat terjadi dalam bulan Oktober, tetapi depresi dan badai siklon memiliki pola yang sama yang terjadi di Odisha. Itu terlihat dari gambar 4 bahwa sejumlah badai siklon kuat terjadi selama bulan puncak musim panas, tetapi ancaman badai tidak berkurang sampai bulan November. Di sini juga kelihatan tabelnya dari bulan Januari sampai Desember. Oke, lanjut. Diskusi analisis tren memperlihatkan bahwa intensitas dan frekuensi siklon menurun selama 100 tahun terakhir. Namun kekuatan siklon tropis mendahsyat mendarat di sepanjang negara maritim. Sebaliknya, Reduzi menyatakan bahwa frekuensi dan intensitas siklon tropis stabil di seluruh dunia selama 40 tahun terakhir. Namun, populasi global yang meningkat 86% antara tahun 1970 hingga 2010 begitu berpengaruh terhadap risiko siklon tropis meningkat secara global. Kesimpulan, intensifikasi badai siklon dan kerusakan ekonomi disebabkan oleh manusia bukan karena kemarahan alam. Dengan demikian, kerusakan yang disebabkan oleh badai siklon tersebut lebih disebabkan oleh faktor sosial, faktor meteorologi. Contohnya seperti Taufan Fani telah menyebabkan kegagalan pembangunan di kota-kota besar seperti Budanis, Sutak, dan Puri, dan menunjukkan untuk mengembangkan sistem manajemen bencana. Perencanaan penggunaan lahan, pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan tindakan penjaminan. Dapat disimpulkan bahwa pengurangan risiko bencana yang lebih terintegrasi dan menyeluruh serta dibutuhkan waktu untuk mengelola semua bidang kerentanan dalam beberapa waktu mendatang. Pemerintah di wilayah pesisir harus beralih ke nol korban dan ke nol kehancuran ekonomi. Temuan studi ini dapat membantu pengelolaan pesisir, membuat kebijakan dan mengambil keputusan serta penyelidikan ke depan tentang realitas untuk bertahan hidup di wilayah sabuk siklon.
Mungkin referensi bisa dilihat nanti dari lembaran kita kopi. Sementara waktu ada yang sudah saya paparkan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, kepada rekan-rekan yang belum bertanya. Saya dulu lah. Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Bambang sebagai presenter sertifikat TNI Ahli tahun 2020 ini. Mungkin bisa ada 3 nih. Nomor 1 mungkin masukan. Boleh dilihat abstraknya. Abstrak. Kalau menurut saya, kalau kita lihat di sini, yang ini bukan abstrak kalau menurut saya. Abstrak itu dia penjelasan singkat tentang karya ilmiah. Jadi kalau misalnya kita buat suatu karya ilmiah, abstraknya ada di situ. Biasanya itu ada tiga linia ya. Biasanya kata kuncinya. Kata kuncinya. Biasanya mulai dari kenapa dibuat jurnal ini, itu tujuannya misalnya kalau jadi filantropis, jadi tujuannya, dan juga nanti yang terakhirnya itu hasil dari jurnal itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini bukan termasuk dalam pasar, mungkin diubah untuk yang ini. Nah yang berikutnya pertanyaan yang pertama, tadi disebutkan ada 3 klasifikasi badai di situ, yaitu depresi, tropis, dan siklon kuat. Nah, dari ketiga kejadian ini, kalau misalkan dari data yang telah disampaikan tadi ataupun dari Pak Bambang sendiri yang telah membaca jurnal ini, mana yang paling merusak di daerah itu sendiri? Nah, dari kejadian mulai dari berapa tahun 19 berapa tadi sampai 2011 itu kejadiannya itu yang paling merusak mana di antara 3 klasifikasi itu? Apakah depresi, apakah tropis, atau siklon tropis yang kuat? Nah yang terakhir, saya kurang update. Saya baru dengar ada siklon kuat. Maksud dari siklon kuat ini biasanya kalau kita dengar itu memang TD atau tropical depression dan siklon tropis gitu kan. Nah sini ada satu lagi klasifikasinya itu siklon kuat. Nah, mungkin dari mana namanya siklon ya, mungkin namanya siklon ini gitu. Tapi sini ada siklon kuat. Perbedaan antara siklon yang di sini itu siklon dan siklon kuat itu dilihat dari manakah? Apakah dari kecepatan anginnya, apakah dari daya rusaknya, ataupun apa gitu. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jawab langsung, mungkin teman-teman mungkin bisa nyusul nanti. Pertanyaan pertama tadi mungkin abstraknya tadi ya. Mungkin abstrak tadi ini persepsi umum. Mungkin seharusnya karakteristik ya mungkin dilihat dulu. Ini hanya sebagian yang ditampilkan sebagai untuk menjelaskan kejadian siklon tropis di sepanjang pantai Indonesia. Jadi seharusnya lebih lengkap, tapi kelengkapan ini lebih bahkan slide berikutnya. Harusnya yang abstrak tadi. Berarti bukan abstrak ya? Abstrak sebagian ya. Di abstraknya yang menjelaskan siklon tropis di sepanjang pantai Indonesia itu aja. Sebenarnya ada tampilan lain gitu ya. Itulah berarti kurang lengkap di sini abstraknya. Makanya tadi saya sebutkan kalau ini kurang lengkap, walaupun ini bukan abstrak. Misalnya ada abstrak itu ada tujuannya, terus hasilnya nanti apa, ada biasanya 3 alinea ya di dimasukkan. Oke. Mungkin ada kurang sedikit di kembali abstrak, nanti kita perbaiki. Selanjutnya pertanyaan tadi ada 3 karakteristik mungkin yang saya tulis itu depresi, badai tropis, dan badai siklon kuat ya. Mungkin bahasanya kurang ini ya, badai siklon kuat. Jadi ada 3 itu depresi mungkin bisa dilihat dalam karakter kecepatan angin, mungkin maksudnya ya. Depresi itu kan dari awal pertama penumpukan ataupun istilahnya terjadinya
kekuatan-kekuatan yang awal mungkin ya seperti perangnya. Terus yang kedua mungkin badai tropis itu mungkin memiliki kecepatan yang berbeda dari depresi tadi, sekitar 34 sampai 64 knot. Dan selanjutnya mungkin badai siklon kuat itu mungkin yang seperti jelasin juga tadi mungkin seperti Pak Ahmad ngomongin itu mungkin ada kalimat sendiri. Siklon tropis sendiri mungkin namanya sendiri mungkin nggak saya buat sendiri, cuma saya buat sendiri badai siklon kuat. Gitu, jadi mungkin bahasanya sendiri dulu yang seperti digambar juga tadi. Dari tiga klasifikasi tadi itu tadi depresi, badai tropis dan badai siklon kuat itu masing-masing memiliki kecepatan tersendiri gitu. Udah. Itu yang kedua tadi. Nah, yang paling merusak yang mana? Berdasarkan data jurnal ini, ya. Dari tahun 19 berapa sampai 2011 itu dari kejadian itu yang mana paling merusak gitu. Bukan berarti siklon kuat itu yang paling merusak, karena kan bisa jadi siklon kuatnya di daerah mana, tapi merusaknya di Odisha yang tadi. Berdasarkan dari data ini itu dari kejadian itu yang paling mana yang paling banyak merusaknya? Pertanyaan tadi mungkin yang paling kerusakan itu terjadi di kalau di bahasa tadi pada siklon kuat itu yang paling kuat karena kecepatan maksimum knot itu lebih besar daripada yang dua tadi. Nah, kejadian ini mungkin terjadi pada di laut di atas perairan Aceh mungkin yang mengarah ke Australia atau bagian India. Jadi kekuatan yang diarahkan itu karena pengaruh tekanan yang berubah drastis dari tinggi bergerak ke yang tekanan paling rendah. Jadi yang kantoran itu di daerah India, Odisha. Jadi ini sebagian infrastruktur yang sebagian daerah sini yang akan mengalami hancuran sebagian. Ini jalur-jalurnya yang terjadi siklon tropisnya. Badai. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mau bertanya ya, mungkin izin tanya saya mungkin mirip-mirip lah sama Pak Kasih tadi yang sebenarnya. Tapi ini lebih ke metode. Ini kan tentang variasi dari siklon ya, variabilitas serta trennya. Tadi kan ada 3 kategori. Nah, ini metode apa sebenarnya yang dipakai? Kan sebenarnya kalau dia siklon itu setahu saya ada kategori, kalau untuk ada kategori 1, kategori sampai kategori 5, atau misalnya kalau di tornado dia ada skala Fujita atau skala ini namanya. Itu untuk menskalakan tadi dari kecepatan angin. Sedangkan ini cuma tiga kecepatan. Itu sebenarnya pakai metode apa ya? Makanya bisa cuma 3 skala aja ya di kalau ada titik baru siklon sama siklon kuat itu aja ya. Harusnya dia ada kategori 5, kategori 4 atau ini ya siklonnya gitu. Dan yang terakhir itu ada menyinggung tadi ada korelasi. Itu korelasi apa sebenarnya sama itu yang dikorelasikan antara apa? Antara tornado sama tampaknya siklon tropis sama tampaknya atau curah hujan yang gitu? Masih kurang jelas tadi gitu. Oke. Metode yang kita pakai itu adalah metode filter Gaussian. Mungkin di sini filter Gaussian itu sendiri merupakan filter linear dengan nilai pengobatan untuk setiap data yang telah terpilih berdasarkan bentuk fungsi Gaussian itu sendiri. Mungkin data yang terpilih itu mungkin data kecepatan angin yang begitu besar yang bisa mempengaruhi terbentuknya siklon tropis tadi. Terus tadi di korelasi ya? Ya, yang dikorelasikan itu apa? Tadi ada semua korelasi itu antara kan ada ini cuma variabilitas sama trennya. Dia dikorelasikan dengan dampaknya atau dengan curah hujan yang terjadi gitu? Iya, di sini kita pakai analisis korelasi yang mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Mungkin di sini faktorkan untuk kecepatan anginnya. Jadi iya, kecepatan anginnya. Terus untuk faktor yang dikatakan tadi hujan itu tidak begitu besar di arah hujannya, tapi ini difaktorkan untuk saat kecepatan anginnya yang besar, sehingga
di apa tadi di slide terakhir itu kesimpulannya bahwa yang kehancuran itu disebabkan oleh kecepatan angin mungkin dari yang di apa yang diperkirakan seperti itu. Mungkin badai yang paling besar itu yang kecepatan 64 knots dan tadi mungkin hanya seperti badai siklon kuat menurut. Nah tadi kan kita tahu tadi ada 5 itu apa tadi skala? Ya ada itu kan ada skalanya. Itu juga ada setahu saya siklon itu ada biasanya ada skalanya ya. Sampai yang permata ya ada skala apa gitu kan. Sedangkan ini kan ada cuma 3 tadi. Ini metode apa ya? Itu baru dengan dari metodenya itu kan ada 3. Masa cuma sampai 3 aja gitu. Yang di sini hanya menjelaskan saja mungkin kebutuhan awal. Jadi regresi kebutuhan awal tekanan itu sebagai penguat data awal regresi tadi. Dan yang ketiga tadi yang menjadikan faktor yang siklon itu lebih besar. Nah, bukan kalau itu skala itu mungkin lebih banyak, mungkin ada skala itu 2, 3 bagaimana menyebut disebutkan. Tapi ini menjelaskan untuk kekuatannya aja, kebutuhan yang pertama. Awal regresi, pada siklon sampai pada siklon yang kuat dalam sini. Oke, gimana? Korelasi ada itu makin kencang anginnya makin kuat ini ya apa namanya mungkin tinggi curah hujannya gitu. Kalau untuk relasinya diperkirakan mereka untuk menargetkan melihat kecepatan angin. Mungkin di sini nggak ada dipengaruhi dengan curah hujan yang lebih besar ya. Cuma kekuatannya dilihat hanya kecepatan anginnya lebih besar. Jadi kalau untuk faktor hujannya tidak begitu mendominan untuk kita lihat di jurnal ini ya. Seperti itu. Kalau ada faktor hujan mungkin kita langsung menjelaskan ada grafik hujan di sini. Tapi di sini tidak ada menjelaskan grafik hujan. Ini ada tracknya. Terus di sini juga kejadian kecepatan angin yang mungkin dari tahun 1914 sampai 2011 ini hanya men-track data angin. Jadi tidak ada penjelasan untuk hujan. Mungkin siklon Taurus itu sendiri memang hujan, tapi angin disertai hujan. Tapi hujan tidak begitu dominan untuk judul di sini. Seperti itu. Gimana lagi? Berarti ini penelitiannya mau untuk variabilitas ininya ya siklonnya sama trennya tiap tahun gitu ya. Iya, betul. Oke, gimana? Ada yang tanya? Tidak tanya. Masuk ya bos. Apa? Fokus? Iya Pak. 22. Oh satu lagi. Boleh. Ya, kamu lihat grafiknya tadi itu. Satu lagi. Ya ini kan menarik. Tadi di kesimpulan itu bencana itu tidak terlepas dari ulah manusia. Sedangkan di sini itu korelasinya apa? Di sini kan kalau dilihat depresinya meningkat terus, sedangkan tingkatan yang super yang merusaknya seakan-akan merusak dengan kecepatan angin di atas 64 knot itu makin turun. Nah ini korelasinya terhadap ulah manusia itu apa? Padahal disebutkan tadi di awal itu disebutkan bahwa terjadinya frekuensi itu karena populasi manusia meningkat. Nah, ini korelasinya terhadap apa kira-kira yang mempengaruhi populasi manusia yang jelas meningkat. Tapi badai yang merusak kok malah turun gitu. Kalau depresi kan jelas depresi setiap badai pasti punya depresi dulu di awal dia pasti akan naik terus. Ya yang saya agak yang ini yang SCS sama SCS ini kenapa kok jadi turun? Ya kita aja. Untuk CS dan SCS ini mungkin terjadi penurunan itu karena sudah ratusan satu abad, 100 tahun ya. Ataupun di sini juga pencetus terjadinya seperti bentuk badai itu terpengaruh dari permukaan laut tadi, mungkin terbentuk seperti pemanasan global yang terjadi di atas permukaan laut, mungkin antara permukaan laut Donggala sampai ke daerah provinsi
itu sendiri. Mungkin di sini depresi mungkin terbentuk mungkin hanya sebentuk sementara, mungkin seperti pertemuan siklon antara daerah mana ke daerah mana ataupun negara mana ke daerah mana gitu, negara mana. Nah ini tidak akan terhenti depresi, karena depresi sendiri masuk dalam sebagai pengumpulan awal pertama dari siklon tropis itu sendiri. Mungkin setelah terjadi pendinginan seperti ini, mungkin kelanjutannya akan hilang. Gitu, Pak. Mana sih? Enggak, maksud saya ini depresi kan tumbuhnya banyak. Kok enggak jadi siklon Siklon gitu? Pak. Nambahin kan karena ada pemanasan global. Pemanasan global. Karena justru ada pemanasan global itu makanya meningkatkan si Energi si itu. siklon tropisnya untuk semakin berkembang. Soalnya kan makanannya siklon tropis ini kan udah lembab dan panas di bulan itu. Nah, ingin ada pemanasan global, tapi kok malah menurun gitu kan? Nah, mungkin enggak. Kok bisa seperti itu? Nah ini mungkin ada faktor lain sehingga depresi ini yang meningkat seperti ini. Mungkin faktor lain mungkin pecah, mungkin siklon ini kayak jadi kebentukannya awal mungkin depresi, terus meningkat yang kedua CS. Ketika meningkat terjadi kebentukan yang kedua, mungkin ada efek lain atau faktor lain yang sehingga bisa apa? Siklon ini bisa terjadi menjadi SPS begitu. Mungkin ada faktor lain yang bisa merubah seharusnya jadi CS atau SPS, tapi ada faktor lain yang bisa menjadikan depresi itu hilang seperti itu. Oke, sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang salah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.